Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Asbabul wurud di antara pertemuan kita sore ini adalah japri chat dengan Pak Iwan sebetulnya, ya. Jadi sebelum dan sesudah ada tayangan di WA grup kita itu terkait dengan skoposisasi itu kan sebelumnya ada chat dulu ya Pak Iwan ya, dan sesudahnya juga ada chat. Jadi bukan persoalan jurnal terindeks Scopusnya yang harus kita perhatikan itu, tetapi tentang kepastian ini yang juga tidak bisa dipastikan, ya, kepastian yang juga tidak bisa dipastikan bahwa jurnal tersebut aman terindeks Scopus dalam waktu yang lama, paling tidak dalam waktu pada saat karya kita terbit itu sudah kita berhasil gunakan civil effect-nya. Nah, itu. Jadi kan persoalan sekarang itu, ini mohon maaf ya, saya baru kehilangan 2 artikel di Scopus itu gara-gara jurnalnya discontinue. Jadi Bu Lina itu untung yang JSC review itu, karena tiga nomor berikut ya Bu itu bermasalah. Ya, 3 nomor berikutnya bersama. Makanya saya selalu bilang ya Bu, segera gunakan, khawatir gitu. Karena setelah punya Ibu terbit dan alhamdulillah Ibu keluar Scopus ID-nya, di 3 nomor berikutnya itu sampai sekarang belum keluar. Sehingga itulah ya, dari situ kita harus hati-hati betul. Nah, kondisi ini saya pernah tanyakan ke Prof. Irwan Abdullah. Jawaban Prof. Irwan Abdullah, calon guru besar itu harus bisa mendeteksi kapan jurnal ini mati, ya, kapan jurnal ini berakhir. Ya nggak begitu sih, kalimat dari Prof. Irwan itu begini, kita harus bisa mendeteksi kondisi ke depan dari jurnal yang kita kirimi artikel itu seperti apa. Jadi kalau kira-kira bakal discontinue nggak usah dipilih gitu, kecuali kalau kita memang punya tujuan jangka pendek. Tujuan jangka yang paling pendek adalah punya Scopus ID. Karena kan sekarang Scopus ID itu kayak nomor KTP gitulah, padahal nggak ada apa-apanya itu. Sok, betul kan? Iya, tapi kan ya itulah. Ya ada civil effect beberapa dari Scopus ID itu, tapi secara substantif tidak terlalu tidak terlalu menyentuh wilayah substansi itu. Gitu. Yang kedua, naik pangkat. Itu kan tujuan jangka pendek kita itu. Kenapa sekarang naik pangkat itu menjadi harus, bukan menjadi harus ya, menjadi sangat baik jika kita memiliki artikel yang terbit di jurnal yang kastanya, mohon maaf saya gunakan kasta, di jurnal yang kastanya lebih tinggi itu, karena POPAK 2019 ada frasa, ada klausa boleh digantikan dengan yang lebih tinggi. Zaman saya dulu enggak, syarat terakreditasi nasional itu aja. Saya udah punya Scopus, nggak bisa, syaratnya ini. Itu zaman saya gitu Pak. Gitu, iya. Gitu, apalagi itu kan orang tuh maunya, nah kan gitu kan, untuk tujuan jangka pendek ya. Tapi kalau untuk tujuan jangka panjang, ya publikasi itu kan berbagi ilmu. Publikasi itu adalah dakwah dalam bentuk tulisan, dakwah bil kitabah ya. Nah, dalam konteks ekonomi makro, publikasi itu adalah bayar utang kita selaku dosen yang sudah tersertifikasi dan dapat tunjangan dosen, tunjangan profesi. Tunjangan profesi kita jangan lupa loh, dari APBN loh. Dan APBN kita dari pajak yang bangsa ini bayarkan. Zaman saya nulis disertasi itu kan 70%, sekarang konon 85%. Ya, itu. Jadi seperti itu. Jadi ketika kita dapat tunjangan kehormatan dosen, jangan dikira itu gratis, itu utang ke para pembayar pajak. Memang begitu, nggak
nggak ada penjelasan lain ya. Tanggung renteng membangun bangsa, tanggung renteng membangun bangsa. Bangsa tanggung renteng bayar pajak. Nah, orang-orang yang dapat alokasi langsung kucuran dana dari APBN itu melalui pos-pos yang ada, itu wajib menyampaikan pengetahuannya agar masyarakat meningkat pengetahuannya dan kualitas negara menjadi lebih baik. Nah, itu. Jadi itu broad konsepnya lah. Nah, narrow konsepnya ya kembali ke individu kita masing-masing, bahwa kita fungsional, dosen, punya kewajiban BKD LKD minimal lah ya, semesteran itu seperti itu, dan ada kewajiban memenuhi batas minimum tugas kita, beban kita selaku dosen. Nah, reward dari situ saya selalu mengatakan bahwa naik pangkat itu adalah hak. Jadi kalau hak boleh diambil, boleh tidak. Tetapi yang nggak boleh kita lupa, kita bekerja di lembaga yang wajib berkinerja baik. Jadi tinggal kita melihat menggunakan infografis yang kohor itu ya. Kita sekarang berada di mana, posisi kita, apakah lektor, apakah asisten ahli, lektor atau lektor kepala, dan seterusnya itu. Baru kemudian kita lihat syarat kita agar kita lanjut kohor itu kemana saja. Ya itu. Ketika itu sudah selesai, tinggal kita menyiapkan artikel apa yang harus kita siapkan. Artikel yang harus kita siapkan itu harus linear. Nah ini ya, harus linear dengan SK fungsional kita. Jadi kalau SK fungsional kita sejarah, artikel kita harus sejarah. Ya. Dan semua berkas yang disertakan itu harus terkait dengan fungsional kita. Bukan berarti kita tidak boleh ngajar bahasa Arab misalkan, karena kita juga jago bahasa Arab misalkan gitu ya. Bukan berarti itu. Tapi itu nggak perlu disertakan. Karena kalaupun disertakan malah khawatir ada penilaian lain gitu. Khawatir ada penilaian lain. Ya, itu seperti itu. Sekarang kita lihat 1.200 artikel itu berapa menjedot dana penelitian? APBN kita kan segitu, nggak berubah, Pak. Scopus tuh mikir, ini jurnal misconduct, itu yang saya pernah dulu sampaikan, misconduct itu. Ini misconduct. Pencit. Karena nggak masuk akal. Dalam 3 bulan, tiba-tiba 1.200 artikel, semuanya Indonesia. Itu, Pak. Ada yang beruntung, ada. Siapa? Yang lolos jadi GB kemarin. Dan banyak. Itu. Jadi sebelum discontinue, SKGB-nya pada keluar, alhamdulillah. Itu. Dan saya lihat artikelnya nggak jelek, Pak. Benar itu. Artikelnya benar. Nggak jelek. Tapi karena ada penampakan yang tidak masuk akal itu, dana riset Indonesia nggak naik, Pak. Tiba-tiba 1.200. Akhirnya lama 1.200 kali 40 juta lah. 1.000 kali 50 juta udah berapa miliar tuh? Itu dia urusannya. Ini benar riset atau bukan? Itu, Pak, persoalannya. Nah, oleh karena itu, yang pertama kali harus kita pastikan dulu, kita harus betul-betul tahu ini jurnalnya gimana nih. Nah, memang kepastian ketika saya tanyakan ke Prof. Irwan itu nggak bisa memastikan juga. Tapi dari historis rekam jejak yang ada itu, rekam jejak historis yang ada, jurnal-jurnal yang diterbitkan oleh perguruan tinggi Bonafide itu jauh lebih aman. Jadi kalau perlu Oxford, Harvard, UCLA, pokoknya nukaran itulah ya, itu perguruan yang udah berabad-abad itu yang harus dipilih. Nah, ketika kita coba tembus ke situ, susah. Pilihlah jurnal-jurnal PTKI yang ada. Indonesia punya 5 Scopus, Pak. Studia Islamika, Al-Jamiah, Indonesian Islam, Jakarta, Jogja, Surabaya, Kudus, Salatiga. Tuh. Dan itu Q1. Ada yang 1 Q2 ya. Tapi kan Q2 Q1 itu tinggi. Ya, itu. Jadi how to